Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel, dimana selengkapnya silakan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Baik, untuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel, maka kalian harus ingat kembali definisi nilai mutlak itu sendiri, bahwa kalau ada mutlak X maka nilainya akan tetap atau nilainya bernilai X apabila X-nya ini adalah lebih dari sama dengan 0. Kemudian mutlak X akan bernilai negatif X apabila X-nya kurang dari 0. Nah, langsung saja ke contoh berikut ini. Yang pertama adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 7 min X sama dengan 2. Ini sebenarnya ada dua cara penyelesaian. Yang pertama adalah menggunakan definisi, yang kedua dengan langsung, yaitu menggunakan mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat, pakai sifat tersebut, itu juga bisa. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dua cara tersebut, nanti silakan digunakan cara yang paling mudah seperti apa. Nah, pakai cara yang pertama terlebih dahulu, dimana kita selesaikan dengan menggunakan definisi, ya. Mutlak 7 min X sama dengan 2 kita definisikan terlebih dahulu, dimana ini saya pindah atau geser ke kanan. Mutlak 7 min X secara definisi itu akan bernilai tetap, yaitu 7 min X, ya, apabila kalau di sini dalam definisinya adalah X lebih dari sama dengan 0, atau yang ada di dalam mutlak yaitu 7 min X lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan saja, berarti di sini X-nya pindah tempat, yaitu 7 lebih dari sama dengan min X, berarti sama dengan X karena pindah ruas, atau bisa ditulis X kurang dari sama dengan 7. Kemudian yang kedua akan bernilai negatif dari 7 min X apabila yang di dalam mutlak itu yaitu 7 min X kurang dari 0, sehingga kalau diselesaikan berarti 7 kurang dari X atau X lebih dari 7. Nah, ini definisinya. Nah, kemudian kita selesaikan, dimana yang pertama adalah untuk X-nya kurang dari min 7, ya. Untuk X kurang dari kurang dari 7, ya. Untuk X kurang dari 7 kita selesaikan, dimana mutlak 7 min X sama dengan 2. Nah, untuk X kurang dari sama dengan 7, mutlak 7 min X itu nilainya apa? Yaitu nilainya adalah tetap, nih, ya, karena sudah didefinisikan. Sehingga mutlak 7 min X itu bernilai 7 min X sama dengan 2. Kita selesaikan saja, berarti X-nya pindah ruas, sehingga 7, 2-nya pindah ruas berarti 2 sama dengan min X pindah ruas jadi X, atau 7 kurangi 2 adalah 5, sehingga 5 sama dengan X, atau X-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita kembalikan lagi, apakah X sama dengan 5 ini memenuhi untuk X kurang dari sama dengan 7? Karena X sama dengan 5 itu adalah kurang dari sama dengan 7, maka di sini adalah memenuhi. Nah, kemudian yang selanjutnya saya pindah ke sebelah kiri di sini. Kita selesaikan untuk X-nya yang satunya, yaitu X lebih dari 7. Maka mutlak 7 min X sama dengan 2. Karena X lebih dari 7 itu nilai mutlaknya adalah min 7 min X, maka di sini mutlak dari mutlak dari 7 min X itu adalah min dari 7 min X sama dengan 2. Kita selesaikan, berarti ini kita kalikan, sehingga min 7 plus X, ya, sama dengan 2, sehingga X sama dengan pindah ruas 7-nya berarti 2 ditambah 7 atau X sama dengan
9. Nah, sekarang kita lihat apakah 9 ini lebih dari 7? Kalau iya berarti di sini memenuhi. Ya. Nah, kembalikan lagi bahwa pertanyaannya adalah tentukan nilai X yang memenuhi dari mutlak 7 min X sama dengan 2. Karena 2 ini memenuhi sehingga jawabannya adalah ya, nilai X yang memenuhi ada 2, yaitu adalah ya, yang kecil dulu yang ditulis berarti 5 dan 9. Sehingga pada soal nomor 1, contoh soal nomor 1 jawabannya nilai X yang memenuhi adalah 5 dan 9. Kemudian saya berikan yaitu cara alternatif lain atau cara yang kedua, yaitu dengan ini sebenarnya lebih singkat, yaitu dengan menggunakan sifat di mana sifat atau konsepnya adalah ketika mutlak X itu sama saja akar dari X kuadrat. Nah, ini hanya berlaku apabila bentuk dari persamaan nilai mutlaknya, perhatikan, hanya berlaku untuk persamaan mutlaknya apabila sekarang bentuknya, jadi di sini hanya berlaku untuk bentuk. Jadi misalkan yang pertama X plus atau min A sama dengan B. Nah, ini juga nanti bisa digunakan. Kemudian contoh yang lain misalkan AX plus atau minus B sama dengan C. Ini juga bisa digunakan. Nah, kemudian bentuk yang selanjutnya adalah misalkan X plus minus A sama dengan atau mutlak X plus minus A sama dengan mutlak X plus minus B. Nah, ini juga bisa digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila misalkan mutlak AX plus minus B sama dengan mutlak misalkan CX plus minus D, dan selanjutnya kombinasinya seperti itu ya. Jadi bentuk ini atau cara kedua ini nanti bisa digunakan apabila salah satunya seperti ini. Nah, kemudian yang tidak bisa digunakan itu bentuk yang seperti apa? Bentuk yang tidak bisa menggunakan cara kedua ini nanti apabila contoh misalkan ya mutlak AX plus B ditambah mutlak CX misalkan min D sama dengan E. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini nanti tidak bisa digunakan, hanya sama dengan saja, sama dengan langsung, tidak ada operasi penjumlahan atau pengurangan di luar mutlaknya. Jadi bentuknya seperti ini, boleh dua ruasnya mutlak, kemudian atau satu ruasnya saja yang mutlak, kemudian sebelah ruas kanannya tidak nilai mutlak, ya seperti itu. Nah, saya lanjutkan kembali. Ini untuk bentuknya. Nah, cara pengerjaannya seperti apa? Caranya sangat sederhana, yaitu mutlak 7 min X sama dengan 2, langsung saja. Nah, ini kedua ruasnya dikuadratkan ya. Jadi dua ruas dikuadratkan saja. Dua ruas kuadratkan. Sehingga di sini menjadi 7 min X mutlaknya hilang, kuadrat sama dengan 2 kuadrat ya. Sehingga di sini 7 min X dikuadratkan itu sama saja 7 min X dikali 7 min X. Nah, ini kalau tidak bisa menguadratkan ya, kalikan saja seperti ini, sama dengan 2 kuadrat adalah 4. Maka di sini adalah kita kalikan satu-satu, 7 kali 7 berarti 49. 7 min X 7 kali min X berarti min 7X. Min X dikali 7 itu adalah min 7X. Min X dikali min X adalah plus X kuadrat sama dengan 4 ya. Kita selesaikan, pindah ruas ke ruas kiri semua, nanti ruas kanannya sama dengan 0. X kuadratnya saya tulis terlebih dahulu, berarti X kuadrat min 7X. Min 7X itu adalah min 14X, kemudian plus 49 tetap. Nah, ini pindah ruas menjadi negatif 4 sama dengan 0. Saya pindah ke sebelah kanan, berarti X kuadrat min 14X. 49 dikurangi 4 adalah 45 sama dengan 0. Nah, kemudian ini namanya apa? Ini namanya adalah persamaan kuadrat.
persamaan kuadrat tinggal kita selesaikan bisa dengan cara faktorisasi, yaitu seperti ini. Ini di SMP juga sudah pernah. X kuadrat, X dikalikan dengan X. Nah kemudian 45, berapa kali berapa yang hasilnya 45? Kalau dijumlahkan hasilnya min 14, ya kuncinya seperti itu. Berapa kali berapa yang hasilnya 45, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 14, ya, yaitu 5 dan 9. Nah, kalau 5 kali 9 itu hasilnya 45, tetapi kalau dijumlahkan 5 tambah 9 adalah 14, bukan min 14. Sehingga di sini bukan plus semua menjadi tetapi min semua. Min 5 kali min 9 itu 45. Min 5 ditambah min 9 adalah min 14. Sehingga cocok, maka penyelesaiannya X min 5 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 5. Atau X min 9 sama dengan 0, maka X sama dengan 9. Sehingga langsung ketemu nilai X yang memenuhi. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 5 dan 9. Sama seperti cara pertama hasilnya, ya. Sehingga penyelesaiannya tinggal dikuadratkan saja kedua ruas. Tetapi hati-hati bentuknya seperti apa yang boleh menggunakan cara kedua ini. Contoh yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi dari persamaan nilai mutlak linear, yaitu mutlak X plus 3 sama dengan mutlak X min 2. Nah, kalau kita lihat bentuknya sama dengan, kemudian ada mutlaknya, tidak ada penjumlahan di luar mutlak atau pengurangan di luar mutlak, maka ini bisa kita gunakan cara kedua tadi, ya. Tidak usah menggunakan definisi. Langsung cara kedua, yaitu mutlak X plus 3 sama dengan mutlak X min 2. Kedua ruasnya tinggal dikuadratkan saja, ya. Dua ruas kuadratkan, maka hasilnya X plus 3 kuadrat sama dengan X min 2 kuadrat. Sekali lagi, kalau tidak bisa menguadratkan secara cepat, bisa dikalikan dengan dirinya sendiri, yaitu X plus 3 kuadrat kali X plus 3 sama dengan X min 2 kali X min 2. Kita selesaikan. X kali X berarti X kuadrat, X kali 3 berarti plus 3X, kemudian 3 kali X berarti plus 3X, 3 kali 3 adalah 9, sama dengan pengkaliannya satu-satu. X kali X berarti X kuadrat, X kali min 2X berarti min 2X, min 2X kali min 2X min 2X, min 2 kali min 2 adalah 4. Kemudian kita pindah ruaskan ke ruas kiri semua saja, biar sama dengannya nanti 0, berarti X kuadrat. Nah ini sama ini bisa dijumlahkan, berarti plus 6X plus 9. Kemudian pindah ruas berarti min X kuadrat. Nah ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Min 2X berarti min 4X. Min 4X pindah ruas berarti plus 4X. Kemudian plus 4 pindah ruas berarti menjadi min 4 sama dengan 0. Nah X kuadrat dikurangi X kuadrat habis, ya. Sehingga 6X ditambah 4X berarti 10X, sehingga sama dengan 9 kurangi 5 adalah 9 kurangi 4 adalah 5, berarti 10X plus 5 sama dengan 0. Saya pindah ke sini, berarti 10X plus 5 sama dengan 0. Tinggal kita selesaikan, berarti 10X sama dengan pindah ruas berarti min 5, sehingga X sama dengan min 5 dibagi 10, atau hasilnya adalah kita sederhanakan menjadi min setengah. Sehingga pada contoh soal nomor 2, nilai X yang memenuhi adalah min setengah. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya share di Microsoft Teams. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.